Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Setia Rusmana dari kelas 11D SMAN 5 Bandung. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pengolahan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi, dan kegunaan minyak bumi ini untuk apa. Ayo langsung saja menuju ke materinya. Let's go! Oke, yang pertama kita akan membahas proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Minyak mentah berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah juga belum dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C-1 sampai 50. Titik didih hidrokarbon meningkat seiring bertambahnya jumlah atom C yang berada di dalam molekulnya. Oleh karena itu, pengolahan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok fraksi dengan titik didih yang mirip. Berikut ini mekanisme yang terjadi ketika pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung di dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi. Tahapan pertama pengolahan minyak bumi ada destilasi bertingkat. Yang pertama ada gas. Gas ini sebagian besar terdiri dari metana, etana, propana, dan butana, serta sebagian kecil pentana, gas karbon dioksida, nitrogen, dan berium. Suhunya kira-kira sekitar 20 derajat Celcius. Yang kedua ada nafta. Nafta adalah campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C6 sampai C10, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Nafta dihasilkan dari destilasi minyak bumi pada suhu 70 sampai 170 derajat Celcius. Berikutnya, nomor 3 ada bensin. Bensin memiliki titik didih tertentu. Semakin tinggi angka oktannya, semakin baik pula. Kadar belerang harus rendah agar tidak korosif. Bensin tidak boleh mengandung senyawa tidak jenuh, karena senyawa ini sudah dioksidasi atau mengalami polimerasi sehingga terjadi gam. Warna dan bau yang khas disebabkan oleh belerang dan senyawa tidak jenuh lainnya. Berikutnya, yang keempat, ada minyak tanah atau kerosin. Minyak tanah atau kerosin adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar, mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Titik didihnya 175 sampai 284 derajat Celcius. Berat jenisnya 0,7 sampai 0,83 gram cm kubik. Berikutnya, yang kelima ada diesel. Minyak diesel termasuk minyak bakar. Titik nyalanya 100 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Kadar belerang maksimumnya 0,5% dan karbon residu maksimumnya juga 0,5%. Berikutnya, yang keenam ada pelumas atau oil. Minyak pelumas adalah bagian dari minyak bumi yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada minyak gas. Fraksi minyak pelumas dipisahkan dari residu hasil distilasi minyak mentah dengan distilasi hampa. Berikutnya, yang ketujuh ada parafin atau lilin.
Parafin adalah zat berwarna, berbentuk kristal, dan tidak berbau. Dapat berbentuk padat atau setengah padat. Wax yang dihasilkan digolongkan dalam beberapa jenis menurut titik cairnya, yaitu 45-50 derajat Celcius, 55-57 derajat Celcius, dan 63-66 derajat Celcius. Yang terakhir, nomor 8, ada aspal. Aspal merupakan residu hasil destilasi minyak bumi yang dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius. Kandungan utamanya ada senyawa karbon jenuh, tidak jenuh, alifatik, aromatik, nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa unsur lainnya. Berikutnya, proses pengolahan minyak bumi tahap kedua ada cracking atau penengkahan. Proses ini berfungsi untuk memecah molekul hidrokarbon besar menjadi kecil. Dilakukan dengan proses pemanasan. Proses ini untuk meningkatkan kualitas hasil fraksinasi minyak bumi. Berikutnya, proses pengolahan minyak bumi tahap kedua ada reforming. Perubahan bentuk molekul yang asalnya produk minyak bumi ini kurang baik menjadi lebih baik kualitasnya. Dilakukan dengan pemanasan dan katalis. Katalis yang digunakan molybdenum oksida dalam platina lempung. Berikutnya, proses pengolahan minyak bumi tahap kedua ada alkilasi dan polimerasi. Penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih besar. Katalisnya asam kuat, ada asam sulfat, asam klorida, dan aluminium klorida. Penggabungan monomer menjadi molekul kompleks. Berikutnya, proses pengolahan minyak bumi tahap kedua ada treating. Perlakuan berbeda untuk setiap fraksi minyak bumi. Contohnya, perlakuan sederhana menghilangkan senyawa belerang dengan cara pencucian soda. Contoh perlakuan kompleks, perlakuan pelarut, solving treating, dan penghilangan wax atau lilin. Berikutnya, yang terakhir, ada proses pengolahan minyak bumi tahap kedua, yaitu blending. Proses pencampuran produk penyulingan minyak bumi dengan senyawa tertentu, meningkatkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, kegunaan dari minyak bumi. Yang pertama, ada gas. Fraksi yang dihasilkan gas ada LNG, LPG, dan petroleum ether. LNG memiliki kegunaan bisa menjadi gas alam. LPG memiliki kegunaan yaitu untuk bahan bakar kompor. Yang terakhir ada petroleum ether memiliki kegunaan untuk bisa menjadi pelarut. Berikutnya, yang kedua ada bensin. Fraksi yang dihasilkan bensin ada gasolin, nafta, dan aftur. Kegunaan dari bensin untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Yang kedua ada nafta. Kegunaannya untuk bahan baku industri petrokimia, dry cleaning. Yang ketiga ada aftur, memiliki kegunaan untuk bahan bakar pesawat terbang bermesin jet. Berikutnya, yang ketiga ada kerosin. Fraksi yang dihasilkan kerosin ada minyak tanah. Kegunaannya bisa menjadi bahan bakar industri dan bahan baku aftur. Berikutnya, yang keempat ada solar. Fraksi yang dihasilkan solar ada solar dan minyak berat. Kegunaan dari solar bisa menjadi bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Yang terakhir ada minyak berat
memiliki kegunaan untuk dijadikan bahan bakar kapal, industri pemanas, boiler plant, dan pembangkit listrik. Berikutnya, yang kelima ada oil. Fraksi yang dihasilkan oil ada oil. Kegunaan dari oil bisa menjadi minyak pelumas. Berikutnya, yang keenam ada residu. Fraksi yang dihasilkan residu ada vaselin, ada lilin, parafin, ada arang petroleum, ada aspal. Kegunaan dari vaselin yaitu untuk kosmetik atau untuk melumasi konektor alat-alat kimia yang terbuat dari kaca. Kegunaan dari lilin, parafin, arang petroleum adalah untuk dijadikan lilin, batik, pelapis kertas bungkus, semir sepatu, bahan bakar boiler, mesin pembangkit uap panas, atau elektroda. Kegunaan dari aspal yaitu untuk bahan pelapis anti bocor atau pengeras jalan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang lengkap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.